Hey, selamat datang di podcast Garuda Wisnu Pramusesa episode 1. Nah, episode kali ini berjudul Welcoming Agent of Change. Wah, menarik banget gak sih? Pastinya dong. Tapi pendengar kita bingung gak ya? Apa sih maksud kita bikin podcast ini? Nah, jadi podcast ini tuh sebenarnya project buat mata kuliah Pancasila. Tapi ini beneran nih, sebagai mahasiswa kan tentunya harus bisa mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, begitu kan? Bener banget, dan tentunya kita juga punya judul dong buat episode pertama ini. Apa tuh judulnya? Judulnya mungkin udah pada tahu kan, yaitu peran Gen Z sebagai Agent of Change di setiap daerah Indonesia. Wah, jadi ini membahas peran kita sebagai Agent of Change ya? Betul, kita ini kan Agent of Change. Memang apa sih Agent of Change itu? Agent of Change atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai agen perubahan, adalah orang yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Hah? Gimana? Jadi gini, apa yang aku tangkap jadi gini deh, gue ringkas ya. Jadi agent of change itu menghubungkan antara perubahan seperti inovasi dari kebijakan publik dengan sistem masyarakat yang menjadi target perubahan. Contohnya nih biar gampang, beberapa dari kita kan pasti pernah ngelakuin suatu hal yang besar gitu kan, yang baru, yang baik. Nah, kalau ada banyak orang yang ikut dengan kegiatan kita bisa menggait seseorang, kita bisa menggait masyarakat yang luas. Nah, pastinya membawa perubahan yang besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan agent of change. Oh, ngerti. Jadi tujuan Agent of Change ini supaya mahasiswa menjadi penggerak terhadap perubahan ke arah yang lebih baik ya? Nah, bener banget. Kayaknya udah mulai anget nih otaknya nih. Terus gimana sih cara kita menjadi Agent of Change? Tentunya banyak dong cara untuk menjadi Agent of Change. Seperti contoh sederhananya nih, mendirikan taman baca dan perpustakaan jalanan. Orang-orang yang tertarik pasti bakal mikir, wah keren juga nih konsep, lama-kelamaan bisa jadi makin banyak orang yang mau baca buku. Gampang banget deh pokoknya caranya. Nah, benar banget tuh, karena gerakan literasi seringkali menjadi alternatif dari terciptanya perubahan sosial. Jadi peran agen itu sebenarnya banyak banget macamnya, betul nggak? Bener banget tuh. Gini. Tapi nanti bakal ada kasus kayak gini nih. Namanya juga orang kan, pasti ada pemikiran kayak gini. Ya elah, didengerin temen gue aja sendiri susah banget gitu kan. Gimana mau didengerin orang banyak? Nah, caranya gimana sih biar kita itu bisa mau meyakinkan orang banyak? Apakah kita pasti yakin kalau kita itu bakal diterima masyarakat luas gitu kan? Kan orang kan pasti berpikir kayak gitu. Apakah gue bakal diterima di masyarakat luas apa enggak? Pastinya bisa banget dong kita meyakinin mereka. Jadi agent of change itu nggak harus yang gede-gede loh. Kalau kita nyadar nih, kita udah jadi agent of change sendiri loh, bener nggak? Pastinya lah. Contohnya podcast ini, kita menjadi agent of change dengan cara menebar nilai-nilai baik yang mendorong pendengar untuk menjadi change. Bener banget. Wah, bener juga ya ternyata. Jadi, sebagai mahasiswa dan anak muda, kita bisa mengembangkan banyak cara yang membuat perubahan. Tak melulu perubahan besar. Perubahan kecil pun akan tetap memberi dampak yang besar jika kita konsisten mengelakuinya. Ya kan? Bener banget tuh. Tapi gini. Kalau udah diseriusin itu kadang juga ada yang bakal jadi gede gitu loh. Apa tuh? Pastinya, apalagi kalau bukan duitnya gitu kan. Pasti ntar juga ngelambung tinggi uangnya. Ya, itu mah relatif juga kali. Kan gak semua butuh dana besar. Kalau udah gede namanya, pasti bakal ada sendiri. Iya, jadi keinget ada pepatah bilang, sing penting yakin, insya Allah alangannya minggir dewe. Nah, ini gini nih, sebagai orang Jawa gue merasa setuju banget sama
pepatah ini nih, gue sebagai orang Jawa merasa ketrigger lah langsung. Ya, itu tadi pembahasan kita mengenai agent of change. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita ya. Terima kasih sudah menyimak episode pertama sampai akhir. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya karena pasti bakal menambah wawasan kita tentang peran kita sebagai agent of change. Nah, bener banget. Kalau gitu cukup sekian dari kami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.